Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftah Khaira dengan NIM 22053031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 3 minggu perkuliahan, yaitu pada mata kuliah Ekonomi Moneter. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Yulhendri SPD MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Moneter. Baiklah, langsung saja pada pertemuan pertama yaitu mengenai ekonomi moneter. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga, dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Oleh karena itu, ekonomi moneter mencakup atau mempelajari beberapa hal. Yang pertama, peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua, sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan juga kredit. Yang ketiga, struktur dan fungsi dari bank sentral. Yang keempat, pembayaran serta sistem moneter internasional. Terkadang ada pertanyaan yang sering muncul, yaitu mengapa kita perlu mempelajari ekonomi moneter. Nah, ada dua alasan pertimbangan, yakni yang pertama, dengan mempelajari moneter, tentu kita dapat mengetahui secara mendalam bagaimana mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijaksanaan moneter, serta pembayaran internasional. Di samping itu, kita juga dapat mengetahui serta menganalisa berbagai fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijaksanaan moneter terhadap ekonomi. Nah, dengan demikian, kita dapat menambah pengetahuan tentang beberapa lembaga serta konsep yang berkaitan dengan uang, bank, dan kegiatan ekonomi yang dijumpai sehari-hari. Baiklah, yang kedua yaitu definisi uang. Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran hutang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang ini merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam satu wilayah tertentu. Nah, pengertian uang ini juga dapat dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Robertson dalam bukunya yang berjudul Money, dia menyatakan uang adalah sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Kemudian menurut R.S. Sayers dalam bukunya Modern Banking, dia menyatakan bahwasanya uang ini adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang. Sedangkan menurut A.C. Pigo dalam bukunya yang berjudul The Value of Money menyatakan bahwasanya uang adalah segala sesuatu yang umum yang dipergunakan sebagai alat penukar. Nah, yang ketiga, kita masuk kepada kriteria dan fungsi uang. Nah, yang pertama kita bahas kriteria uang. Seperti yang diketahui bahwasannya sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang tentu harus memenuhi beberapa persyaratan. Ini tujuannya agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan tentunya juga dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh si pemiliknya. Artinya bahwa sesuatu yang dianggap sebagai uang tentu harus memiliki beberapa kriteria sehingga dapat diakui sebagai uang. Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang tentu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan tentu dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Yang kedua, disukai umum. Artinya, uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya, apakah itu sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan utang. Selanjutnya yaitu nilai yang stabil. Nilai uang tentu harus memiliki kestabilan dan ketepatan seperti diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, tentu akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakan. Selanjutnya yaitu mudah disimpan.
Uang tentu harus mudah disimpan di berbagai tempat, termasuk dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Artinya, uang harus memiliki fleksibilitas seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat, dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai yang maksimal. Kriteria selanjutnya yaitu mudah dibawa. Uang harus mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain, mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu tangan ke tangan lain. Dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun, tentu uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Kriteria selanjutnya yaitu tidak mudah rusak. Uang tentunya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik itu robek ataupun luntur, terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lain demikian besar. Selanjutnya yaitu mudah dibagi. Uang mudah dibagi dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna untuk kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai nominal yang besar sekalipun. Kemudian, uang tidak hanya agar mudah dibagi, tetapi juga mudah dalam pembulatan dengan kelipatan tertentu, terutama dalam nilai bulat. Oleh karena itu, agar uang mudah dibagi harus dibuat dalam nominal yang beragam. Kriteria yang terakhir yaitu supply harus elastis. Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar, jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada fungsi uang. Secara umum, uang ini memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Lebih rincinya, fungsi uang ini dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi asli dan juga fungsi turunan. Yang pertama yaitu fungsi asli, di mana fungsi asli ini menunjukkan fungsi yang mula-mula melekat pada uang atau fungsi yang mengacu pada tujuan awal diciptakannya uang. Yang pertama, fungsi aslinya itu yaitu sebagai alat tukar umum atau medium of exchange, yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natural atau barter. Yang kedua yaitu sebagai satuan hitung atau unit of account, yaitu fungsinya untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa, serta untuk menentukan besarnya harga menghitung besar kecilnya pinjaman. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau value, karena uang ini dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Yang kedua yaitu fungsi turunan. Uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Nah, fungsi turunan ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran sah. Kebutuhan manusia akan barang dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua orang, yaitunya uang. Yang kedua yaitu sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk melunasi pembayaran pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Mungkin ada sebagian orang yang uangnya ini disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa mendatang, baik di rumah ataupun di bank. Selanjutnya yaitu sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain tentunya dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang lain tentu ia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Yang terakhir yaitu sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, apabila nilai uang stabil, orang tentu lebih bergairah dalam melakukan investasi dan juga tentunya kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.
Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang ini dapat terbagi menjadi empat. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, yang kedua berdasarkan nilainya, yang ketiga berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya, yang terakhir yaitu berdasarkan kawasan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sebelum itu, uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan juga uang giral. Nah, uang kartal ini adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan uang giral ini adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita masuk kepada jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu ada uang logam. Uang logam ini adalah uang yang terbuat dari logam. Nah, biasanya terbuat dari emas atau perak karena kedua sifat logam ini memiliki nilai yang cenderung tinggi dan juga stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan juga dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Ketika pertama kali digunakan, uang emas dan uang logam dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya. Tapi saat ini uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal ini adalah nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut. Uang logam ini juga mempunyai tiga macam nilai. Yang pertama yaitu nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Yang kedua, nilai nominal, yaitu nilai tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Yang ketiga, nilai tukar. Nilai tukar ini adalah kemampuan uang untuk dapat ditukar dengan suatu barang atau daya beli uang. Yang kedua, setelah uang logam itu ada uang kertas. Nah, uang kertas ini adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas ini adalah uang yang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau juga bahan lainnya yang menyerupai seperti kertas. Kalau yang tadi uang berdasarkan pembuatannya, yang kedua yaitu uang berdasarkan nilainya. Nah, berdasarkan nilai, yang pertama itu ada uang penuh atau fully loaded money. Nah, uang penuh ini merupakan nilai uang dikatakan sebagai uang penuh jika nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik terkandung dalam uang tersebut. Uang ini terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Yang kedua ada namanya uang tanda atau token money. Uang tanda ini apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari bahan yang digunakan untuk membuatnya. Atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik suatu tersebut. Misalkan untuk membuat uang 1.000, pemerintah mengeluarkan biaya 750. Yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya. Uang menurut lembaga yang menerbitkan atau membuatnya dapat dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal seperti yang dijelaskan tadi yaitu uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah, sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima oleh umum. Yang kedua yaitu uang giral. Adalah simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek, giro, atau surat perintah pembayaran lainnya yang dicetak atau dikeluarkan oleh bank-bank komersial. Nah, yang terakhir yaitu jenis uang berdasarkan kawasan. Uang berdasarkan kawasan dapat dibedakan yang pertama yaitu uang domestik. Artinya, uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu. Di luar negara tersebut mungkin berlaku dan juga mungkin tidak berlaku. Yang kedua yaitu uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam satu negara, tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai dunia, misalnya dolar, pound sterling, yen, euro, dan sebagainya. Lelah juga menjelaskan nih.
Cukup untuk pertemuan pertama. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertemuan kedua, yaitu di pertemuan kedua ini membahas mengenai standar moneter dan nilai uang. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga jenis standar moneter. Standar moneter atau sistem atau dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam menentukan nilai mata uangnya. Standar ini berguna sebagai alat pembayaran, pengukur nilai, dan pengendali jumlah uang yang beredar. Kemudian ada juga beberapa standar moneter yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu standar emas atau gold standard, yaitu sistem di mana nilai mata uang suatu negara dikaitkan langsung dengan sejumlah emas tertentu. Dalam standar ini, nilai mata uang suatu negara dikaitkan langsung dengan sejumlah emas tertentu. Dalam standar ini, uang kertas dapat ditukar dengan emas sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Yang kedua ada namanya standar perak atau silver standard, yaitu sistem moneter di mana nilai mata uang didasarkan pada sejumlah perak tertentu. Seperti standar emas, uang kertas dalam sistem ini juga dapat ditukar dengan perak. Yang ketiga yaitu standar kertas atau fiat money standar, yaitu sistem moneter di mana nilai mata uang tidak didasarkan pada cadangan logam mulia seperti emas atau perak, melainkan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menerbitkan uang tersebut. Dalam sistem ini, uang tidak dapat ditukar dengan komoditas tertentu, tetapi diterima sebagai alat pembayaran karena adanya kepercayaan dan regulasi pemerintah. Nah, nilai uang mengacu pada kemampuan uang untuk ditukar dengan barang atau mata uang lainnya. Nah, kita akan masuk kepada konsep dari nilai uang. Nah, nilai uang mengacu pada kemampuan uang untuk ditukar dengan barang, jasa, atau mata uang lainnya. Ada beberapa konsep nilai uang yang penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu nilai nominal, yaitu nilai tertera pada mata uang. Misalnya tertera pada uang 10.000 dengan nominal yaitu 10.000. Yang kedua nilai intrinsik, yaitu nilai bahan yang digunakan untuk membuat mata uang tersebut. Pada uang logam, nilai intrinsik berkaitan dengan nilai logam yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu nilai internal atau nilai real. Kemampuan, yaitu kemampuan uang untuk ditukar dengan barang atau jasa di dalam negeri. Misalkan, jika dengan 10.000 Anda dapat membeli 1 kilogram beras, maka nilai internal uang tersebut setara dengan 1 kilogram beras. Nah, yang keempat yaitu nilai eksternal, yaitu kemampuan uang suatu negara untuk ditukar dengan mata uang negara lainnya yang biasa disebut dengan nilai tukar atau kurs. Misalnya, jika 14.000 dapat ditukar dengan 1 dolar Amerika Serikat, maka nilai eksternal rupiah terhadap dolar adalah 14.000 per 1 dolar. Nah, perubahan nilai uang dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti inflasi, deflasi, kondisi ekonomi, kebijakan moneter, dan juga faktor eksternal lainnya. Tentunya perubahan ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk pada nilai kurs. Nah, nilai kurs ini disebut juga dengan nilai tukar, merupakan perbandingan antara dua mata uang yang berbeda. Perubahan nilai tukar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan tingkat inflasi antar negara, perbedaan suku bunga, neraca pembayaran, intervensi pemerintah, dan juga ekspektasi pasar. Perubahan nilai tukar tentu dapat berdampak pada harga barang impor, ekspor, serta mempengaruhi keseimbangan perdagangan suatu negara. Tentunya memahami standar moneter dan berbagai konsep nilai uang sangat penting dalam ekonomi karena hal ini juga mempengaruhi kebijakan moneter, stabilitas ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi segitunya, Mak. Lah, pelan-pelan, pelan-pelan.
Nah, mungkin cukup untuk pertemuan kedua. Selanjutnya kita akan masuk pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai jumlah uang beredar dan pengganda uang. Yang pertama yaitu definisi jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar mengacu pada total nilai uang yang tersedia dalam satu perekonomian pada periode tertentu. Nah, pengukuran jumlah uang beredar ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, M1 atau uang dalam artian sempit, di mana ini terdiri dari uang kartal atau uang kertas dan uang logam, dan uang giral yaitu simpanan yang dapat digunakan untuk transaksi seperti rekening giro. Yang kedua yaitu M2 atau uang dalam arti luas, mencakup M1 kemudian ditambah dengan simpanan berjangka atau deposito berjangka dan tabungan di bank-bank umum. Nah, kategori ini membantu dan memahami likuiditas dan ketersediaan uang dalam perekonomian. Yang kedua, jumlah uang beredar tanpa bank. Maksudnya, dalam perekonomian modern, banyak bank memiliki peran penting dalam menciptakan uang melalui mekanisme kredit. Namun, tanpa peran bank, jumlah uang beredar akan terbatas pada uang kartal yang dikeluarkan oleh otoritas moneter seperti bank sentral. Nah, tentu ini berarti bahwasanya tanpa interaksi dengan sistem perbankan, masyarakat hanya akan memiliki akses ke uang fisik, yaitu uang kertas dan uang logam yang beredar, dan tidak memiliki akses kepada uang giral, yaitu dalam berbentuk simpanan. Yang ketiga yaitu teori jumlah uang beredar modern. Nah, di sini teori penawaran uang modern menganggap bahwasannya jumlah uang yang beredar adalah hasil interaksi antara bank sentral, bank-bank umum, dan masyarakat umum. Nah, dalam perekonomian modern, penawaran uang atau jumlah uang yang beredar merupakan hasil neto dari perilaku pemerintah atau bank sentral, bank-bank umum, dan juga masyarakat. Namun dari ketiga golongan ini, bank sentral mempunyai pengaruh paling besar terhadap jumlah uang yang beredar. Nah, selanjutnya yaitu memahami dan menghitung pengganda. Di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai pengganda uang atau money multiplier. Pengganda uang ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah uang yang beredar akibat adanya peningkatan dalam basis moneter atau uang primer. Pengganda uang mencerminkan kemampuan sistem perbankan dalam menciptakan uang melalui proses penyaluran kredit. Untuk eh, pengganda uang ini dapat kita hitung menggunakan rumus sederhana, yaitu pengganda uang sama dengan 1 dibagi rasio cadangan, di mana rasio cadangan ini adalah persentase dari simpanan yang harus disimpan oleh bank sebagai cadangan dan tidak boleh dipinjamkan. Misalkan, jika rasio cadangan adalah 10% atau setara dengan 0,1, maka pengganda uangnya adalah 1 dibagi 0,1 sama dengan 10. Berarti bahwasanya setiap unit uang primer dapat meningkatkan jumlah uang beredar hingga 10 unit melalui proses perbankan. Faktor-faktor seperti kebijakan moneter, tingkat suku bunga, dan perilaku masyarakat dalam menyimpan atau meminjam uang dapat mempengaruhi nilai pengganda uang dalam perekonomian. Memahami konsep jumlah uang beredar dan pengganda uang tentu juga sangat penting dalam ekonomi moneter, karena hal ini juga mempengaruhi kebijakan moneter, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.